Warahmatullahi wabarakatuh. Zaina di sini akan membahas terkait hukum keluarga di Arab Teluk, perkembangan terkini dan reformasi pola Lena Moria Moller. Pada artikel ini menilai perkembangan terakhir dalam hukum keluarga Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab berdasarkan presentasi dari daerah yang dipilih dari hukum substantif. Artikel ini berfokus pada pola reformasi hukum keluarga. Saya menjelaskan bagaimana dalam proses awalnya kodifikasi hukum keluarga juga Arab Teluk Amerika menghadapi berbagai kode model di dunia muslim. Untuk perkenalannya, mayoritas negara-negara muslim mulai kodifikasi hukum mereka pribadi, yaitu peraturan yang mengatur perkawinan, perceraian, masalah terkait anak, dan suksesi. Pada pertengahan 20 tahun abad, kawasan Teluk Arab sampai saat ini agak enggan untuk mengikuti tren ini awal dari 21 sampai abad. Bagaimanapun dapat dilihat dari berbagai fase-fase yang terjadi. Kodifikasi hukum keluarga mengikuti jejak awal dari Oman dan Kuwait di tahun 2000-an. Tiga terkecil teluk Arab monarki diberlakukan kode keluarga komprehensif untuk pertama kalinya, yakni Uni Emirat Arab pada tahun 2005, Qatar pada tahun 2006, dan paling baru-baru ini dalam hal populasi Sunni minoritas Bahrain, yakni pada tahun 2009. Hal ini membuat Arab Saudi sebagai negara hanya muslim tanpa rezim dikodifikasi hukum keluarga. Untuk selanjutnya yakni Undang-Undang Kodifikasi Keluarga di Teluk Arab. Ketika Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UAE) memperoleh kemerdekaan di tahun 1971, sistem hukum yang kecil teluk monarki tertinggal. Orang-orang dari berbagai besar negara Arab Muslim sampai awal 20 tahun abad ketika Inggris berkuasa atas Seikoordams Teluk mulai berangkaian perjanjian damai yang dirancang untuk memerangi pembajakan sistem administrasi di kawasan Teluk Arab yang hampir tidak ada. Untuk situasi politik, ekonomi, dan sosial adalah untuk mengubah jauh ketika sumber daya minyak dan gas alam yang besar ditemukan di kawasan Teluk pada tahun 1960-an. Di tahun itu Inggris menyatakan mundur dari berbagai kekuatan pelindung dari daerah dan para penguasa. Teluk sangat menyadari kebutuhan untuk membangun independen berfungsi sistem hukum. Ketika itu berfungsinya sistem hukum. Terus praktisi hukum asing-asing negara Arab lainnya bergabung aparat peradilan di Teluk ini impor ahli hukum sebagai besar dari Mesir, Yordania, dan Sudan, yakni praktisi hukum. Ketika Inggris mundur, Arab membuat independensi untuk membuat hukum sendiri. Nah, hukum itu diambil dari praktisi hukum itu diambil dari negara-negara yang tadi, dan sejalan dengan tren sebelumnya di negara-negara lainnya, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab mengadopsi konsepsi hukum perdata kodifikasi. Mereka kode diberlakukan di berbagai besar wilayah hukum seperti hukum pidana, perdata, dan komersial seiring transpirasi oleh kode Mesir sebelumnya. Status pribadi muslim bagaimanapun tetap salah satu dari
sangat sedikit bidang hukum dibiarkan unicordufit. Sebaiknya itu adalah bidang berdasarkan aturan Islam tradisional yang mengatur masalah hukum keluarga. Salah satu alasan untuk mengabaikan jelas reformasi hukum keluarga telah menjadi status ekonomi khas dari ketiga negara Teluk Qatar, UAE, dan pada tingkat lebih rendah Bahrain merupakan negara rente. Untuk selanjutnya, untuk yang ketiga, area reformasi hukum keluarga di Teluk Arab. Berkenaan dengan aturan baru mengatur perkawinan, dua fitur menonjol dari kode keluarga yang baru yang perlu diperhatikan. Pertama, yang perlu diperhatikan hak-hak yang luas dari wali nikah. Seorang wanita dia wali dan menyimpulkan pernikahan. Dan kedua, komparabili, beberapa pembatasan poligami. Adapun wali nikah, kode dari ketiga negara menetapkan bahwa pernikahan perempuan disimpulkan oleh wilayah atas namanya. Dalam situasi mungkin orang wanita menyimpulkan pernikahan sendiri, bahkan jika ia telah mencapai usia kapasitas hukum. Atau telah menikah sebelumnya. Bahrain dan UAE menganggap pernikahan menyimpulkan tanpa kekosongan wali. Intinya Bahrain dan UAE menganggap pernikahan itu tanpa kekosongan wali. Sementara seorang wanita dapat mengajukan petisi pengadilan untuk menggantikan persetujuan hakim izin walinya untuk menikah. Tidak ada kode memberikan perempuan itu sendiri hak untuk menyimpulkan pernikahan mereka sendiri. Menariknya, peran dan posisi wali nikah itu bukan titik utama perdebatan dalam proses kodifikasi. Yang ini yang menjadi perbedaan dari kita. Kalau dari kita itu di dalam Islam itu harus adanya wali. Itu yang paling, ini perbedaan dari tiga negara. Selanjutnya yakni terkait sekitar serikat. Poligami di sekitar diperkirakan merupakan 5-7% dari semua pernikahan di Teluk. Kebanyakan Teluk penguasa hidup sekitar poligami sendiri sehingga menambah legitimasi lebih lanjut untuk praktek. Oleh karena itu, meskipun kritik tumbuh di kawasan ini sebagai efek dari beberapa pernikahan, pembatasan poligami tetap terbatas. Perceraian, di bidang hukum perceraian yang bertentangan dengan peraturan yang mengatur perkawinan. Ketiga, legislatif telah sebenarnya menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar. Kode keluarga baru mengandung mekanisme cerai peradilan mirip dengan yang sebelumnya diperkenalkan negara-negara muslim yang lainnya. Suami yang tepat untuk unilateral talak telah terbatas melalui aturan prosedural. Wanita sekarang dapat mengajukan cerai peradilan pada berbagai alasan. Terus tahanan, penitipan hadiah mewali daerah tertentu dari peraturan perundang-undangan baru di mana semua tiga negara Teluk hakim individu terus memegang kekuasaan diskresi yang cukup besar. Kebijakan ini menemukan ekspresi dan istilah masalah al-mahdud. Kesejahteraan anak ini di bawah tahanan secara khusus. Setiap kali isu mengalokasikan tahanan sudah dekat, lapangan harus pertimbangan kepentingan terbaik anak. Konsekuensi dari aturan ini sangat menarik berkaitan dengan tahanan perempuan. Biasanya dilakukan oleh ibu terkait perceraian tahanan itu.
dinamika reformasi hukum keluarga. Ini mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait artikel jurnal ini. Ya mungkin perlu dipahami terkait beberapa perbedaan dari negara-negara muslim yang melakukan kodifikasi. Ini bisa disimpulkan, saya bacakan kesimpulannya terkait yang tadi yang saya sampaikan. Mungkin kurang seluruhnya saya sampaikan terkait jurnal ini mungkin, tapi kita bisa memahami mungkin lewat kesimpulannya ini. Semoga nanti kita dipahamkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik domestik maupun tekanan internasional membuka jalan bagi reformasi hukum keluarga melalui kodifikasi di Teluk Arab di Bahrain. Pengadilan untuk reformasi yang khususnya disuarakan oleh kelompok-kelompok hak perempuan non pemerintah ini yang tidak ada di dua negara teluk lainnya. Pada saat yang sama, salah satu harus dicatat bahwa reformasi hukum keluarga tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan eksplisit dari tiga keluarga yang berkuasa yang terus menunjukkan model otoriter pemerintah sebelum pengenalan kode baru. Efek negatif dari hukum keluarga Islam tradisional yang empuk melalui manfaat pemerintah bukan benar-benar dengan ditangani. Sementara ada kekurangan yang cukup besar dari reformasi di bidang perkawinan. Aturan perceraian direvisi dapat dengan jelas dilihat berbagai produk penyelidikan hukum komparatif dan pendekatan. Ketika negara teluk-teluk dimodelkan hukum tentang perceraian setelah reformasi sudah diperkenalkan di negara-negara Arab Muslim lainnya seperti Mesir, Yordania. Kekuatan ini sebagian disebabkan oleh tingginya jumlah praktisi hukum dari kedua negara di kerajaan di Teluk. Di bidang hak asuh anak, terutama bila dilakukan oleh ibu, kita masih bisa melihat kebijakan substansi yang diberikan kepada hakim tunggal. Hal ini mungkin sangat baik menjadi karakteristik yang paling terlihat pada keluarga baru. Apresiasi dan perhatian terhadap kesejahteraan anak terbilang jelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya bacakan dari ini. Semoga bermanfaat baik diri saya sendiri dan bagi yang mendengarkan. Semoga kita dipahamkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.